Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali dalam dialog Minangkabau Bangkit. Allah Bang. Bangkit Minangkabau. Baik, dialog santai kita pada pagi hari ini kita mengulas kembali tentang keminangkabauan, bahwa Minangkabau adalah sesuatu yang menarik untuk terus dibahas karena orang Minang adalah orang Islam yang teguh memperjuangkan keislaman sebagaimana orang Minang pada masa lalu. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa dengan rahmat maunah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidaklah lupa-lupanya dan tetap terus bersemangat kita sampaikan, kita kirimkan untuk baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik, kita lanjut kepada pemateri kita, Bapak Buya Ibnu Aqil Degani, yang akan membahas tentang tema kita, nama, arti, dan logo Minangkabau. Lambang Minangkabau. Lambang Minangkabau. Kalau logo mungkin lain namanya, dan lambang Minangkabau. Nama, arti, dan lambang Minangkabau. Bagaimana penjelasan beliau tentang hal ini? Kita persilakan kepada Buya Ibnu Aqil. Silakan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, pertama sekali tentu kita berterima kasih kepada Ustadz Badris yang telah mengundang kita, mempersilakan kita untuk menyampaikan materi Minangkabau yang menarik ini. Ini tidak ada habis-habisnya ini, karena ibarat air di lautan itu tidak kering-kering kan. Nah, saudaraku yang dicintai oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, syukur dan selawat kepada Nabi kita tumpangkan kepada beliau. Kita sudah menyimak tadi, sudah mendengar dan sudah mengaminkan, kan gitu kan. Nah, sekarang kita membahas tentang Minangkabau, nama dan lambangnya. Saudaraku, dalam episode sebelumnya kita sudah mengatakan atau menjelaskan bahwa Minangkabau itu berasal dari kata al-mu'minan kan nabawi, kehidupan orang Minang yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah di Madinah. Jadi bagaimana kehidupan orang Minang itu mestinya, ini sudah dicontohkan oleh generasi Salafus Soleh, generasi sahabat, dan generasi sesudahnya yang kita sebut Salafus Soleh. Ya Ustaz ya. Dalam hal ini itu masalah nama Minangkabau. Nah, tentu kita ulang-ulang ini karena masih banyak yang belum tahu Minangkabau itu apa. Yang kedua, kita ambil dari Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang fungsi kita sebagai manusia. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini intinya dari ayat ini, Allah mengingatkan kita bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah itu artinya kan pemimpin. Nah, setiap orang Minangkabau itu wajib menanamkan kekhalifahan pada diri sendiri. Semuanya. Itu artinya orang Minang itu tidak boleh menjadi budak. Nah, tetapi menjadi orang merdeka, merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berbuat, tetapi tetap menjadi hamba Allah.
Jadi fungsi manusia itu dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah di atas dunia, tetapi juga sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sekarang kita masuk tentang lambang dari Minangkabau. Nah, lambang Minangkabau itu yang seperti nampak di setiap gonjong rumah adat kita. Nah, atau di gonjong di masjid di masjid kita. Puncak dari masjid atau gonjong itu kan hampir sama, itu lurus ke atas kan. Kemudian ada puncaknya seperti ini. Puncaknya itu lurus. Lalu ada agak apa namanya itu, seperti ini kan. Dapat dilihat ini, sudah kita lihat nih. Jadi ada kata Allah di sini ya Ustaz ya. Kata Allah itu seperti ini. Kalau Allah itu lengkap maka bunyinya atau bacanya adalah Allah. Tapi kalau seperti ini, itu dia bacanya itu lillah, luar biasa, untuk Allah. Kalau dua aja maka untuknya, untuk Allah. Nah ini. Jadi ujungnya dari gonjong itu tunggal. Ya Ustaz ya. Kemudian biasanya setelah dibuat seperti itu, ada lingkaran-lingkaran kecil di sini ya Ustaz. Lingkaran kecil itu lambang bulatnya masjid, ya kan? Jadi secara umum lambang Minangkabau itu adalah masjid dan gonjong, kan gitu Ustaz ya. Intinya kaligrafi Allah dan masjid. Kenapa ini yang menjadi lambang Minangkabau ini? Karena kita ini kan terkait dengan filosofis kehidupan kita. Adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mengato, adat memakai. Jadi lambang rumah gadang, lambang Minangkabau itu adalah puncak masjid kan. Kaligrafi Allah ada di sana. Itu artinya bahwa orang Minangkabau itu wajib beragama Islam, wajib melaksanakan syariat Islam. Begitu mereka sudah lahir, sudah dimulai untuk melaksanakan syariat. Di mana mereka pertama dibacakan adalah kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan terus sudah itu kan. Kalimat azan, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat azan sampai hayya 'alas sholah, datang ke masjid. Maka lambang Minangkabau itu adalah masjid. Masjid adalah simbol Minangkabau, simbol rumah gadang. Itu menunjukkan kepada kita kuatnya umat Islam Minangkabau dengan adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato, adat memakai. Ini tidak bisa lepas dari itu. Itu azan tadi sampai terakhir itu kalimat tauhid, artinya orang Minangkabau ini bertauhid. Hayya 'alas shalah kepala kan dua kali ya. Iya. Sampai Allahu la ilaha illallah. Seperti yang kita lihat kan, telunjuk kita ini lurus ini. Lambang tauhid ya. Lambang tauhid. Nah kita kan ingat Bilal bin Rabah. Ketika tidak ada kata yang bisa beliau ucapkan lagi karena sudah disiksa oleh orang-orang kafir, diajak untuk
mensyarikatkan Allah, kan gitu kan? Beliau hanya menjawab dengan satu kata, Ahad. ahad, ahad, ahad. Sambil menunjuknya. Andai kata kita tidak bisa lagi mengatakan ahad, 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 kita mengatakan hanya memberi isyarat la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid kita adalah la ilaha illallah. Tapi oleh kita karena itu berbentuk lambang atau logo, hendak disempurnakan la ilaha illallahnya. Tetapi Allah. Apa arti Allah itu? Kan tauhid itu sebetulnya Allah. Kemudian lillah juga tauhid untuk Allah. Kemudian lahu juga kembali kepada Allah. Nah, kemudian kita tunjuk aja satu. Kan gitu kan? Nah, itu menunjukkan yang kita maksud itu adalah Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita itu sharing kita, berdialog dengan orang tua kita, dengan saudara kita, Allah. Atau kalau dengan isyarat Allah. Nah ini pegang ini yang satu ini Allah. Pegang ini kan gitu kan. Nah, yang kita maksud pegang satu ini adalah tauhid kita Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, jadi kalau demikian falsafah daripada logo atau lambang Minangkabau, dari lambang Minangkabau itu berarti anak-anak muda selama ini kan memahami karena ini rumah adat ini beruncing-runcing kayak tanduk kerbau, bukan tanduk kerbau itu logo lambang itu ya. Bukan lambang tanduk kerbau rumah-rumah adat itu, ternyata sangat dalam makna daripada lambang Minangkabau ya. Iya, karena lambang Minangkabau itu kan berbasis kepada filosofis. Ya. Nah, filosofisnya itu kita udah sepakat, yaitu adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mengatur adat memakai. Nggak mungkinlah orang Minangkabau yang mempunyai filosofis yang kuat itu, yang utuh, lalu berlambang kepada tanduk kerbau. Ini nggak masuk akal ini. Tidak seiring antara falsafah dengan lambang ya. Dan itu nggak masuk akal karena ciri orang Minang itu tidak melambangkan hewan kepada kepada kekuatan, harapan dan sebagainya itu. Keinginan yang sungguh-sungguh, apalagi filosofis kita tidak dilambangkan kepada hewan. Yaitu biasanya orang Minang dari dulu kan seperti itu. Nah, jadi harus ada makna yang sangat tinggi, yang sangat luhur. Nah, itu lambangnya itu adalah kalimat tauhid Allah. Lalu kenapa masjid? Nah, kan itu kan, kita kan tahu bahwa pusat Islam itu adalah masjid. Artinya masjid itu adalah miniatur kehidupan umat secara menyeluruh. Nah, makanya di dalam Islam itu ketika kita menghadap untuk sholat, menghadapnya harus ke Baitullah. Baitullah itu dalam bahasa lainnya kan masjid itu. Ya kan? Jadi menyatu kita ini artinya orang Minang wajib bersyahadat, wajib beriman kepada Allah, dan wajib takbir. Takbir bersyahadat. Takbir untuk sholat. Jadi tidak boleh itu. Dan wajib memakmurkan masjid ya. Dan wajib memakmurkan masjid. Nah, dalam hal ini tentu masjid nggak boleh dikunci kan. Jangan dikunci, bahaya. Jangan dikunci, harus ada penjaganya. Nah, tentu kita harus pula tugas-tugas kita dengan masjid itu kan sudah jelas. Pertama membersihkan masjid, ya kan? Ya. Yang kedua menjaganya, yang ketiga memakmurkannya. Kalau yang membersihkan kemudian menjaga itu bisa dibayar orangnya. Tapi kalau untuk memakmurkan itu kan kewajiban bersama-sama itu. Nah, itu barangkali. Jadi jangan karena adanya alat-alat masjid yang mewah atau yang bagus sehingga kita kunci masjid, terhalang orang itikaf, terhalang orang sholat sunat ya. Karena masjid ini simbol orang Minang tempat mengaji,
tempat istirahat, tempat bermusyawarah gitu ya. Itu Iya. surau namanya kan? Iya. Dan surau itu sebetulnya masjid kecil. Masjid kecil. Tapi belum tidak dikatakan sebagai masjid karena ada beberapa fungsi yang ada kelompoknya atau masyarakatnya di sana yang lingkungannya terbatas. Maka dikatakan itu surau. Surau itu diantaranya adalah tempat bermusyawarah, tempat berazan, tempat mengaji, tempat lebih penting adalah tempat mengajar anak-anak kita. Kemudian Buya kembali kepada Masjid Minangkabau ini karena Minangkabau adalah identik, artinya tidak terlepas daripada tauhid kepada Allah. Simbolnya adalah, lambangnya adalah tauhid. Kembali ke masjid, kembali ke surau. Kita melihat begini ya, di daerah kita atau di negeri kita seharusnya masjid itu kan memang tempat yang menyenangkan ya, artinya tempat yang enak lah untuk berdialog, mengaji dan sebagainya. Di Singapura pernah kita lihat Bu ya, di Singapura ini ada kopi di masjid ini, ada roti, biskuit. Jadi sedekah uang masjid tuh dipakai juga untuk mengurus musafir yang lewat, orang-orang kehausan, yang tempat orang istirahat. Apakah bisa kita kembalikan lagi Bu ya, bahwa masjid-masjid ini menyiapkan yang begitu, ada kopi, ada teh, ada snack, sehingga orang-orang yang lapar bisa singgah. Nah, uang masjid kadang banyak tetapi disimpan di bank-bank banyak Bu ya. Nah, ini melangkah Bu ya supaya ada seni syarat ini kembali lagi ke masjid orang Minang sesuai dengan lambang tadi Bu ya. Ya, ada beberapa hal dari keterangan Ustaz tadi, tapi saya jemput dulu penjelasan saya sebelumnya. Masjid jangan dikunci. Dikunci untuk pengamanan sebentar itu ada keperluan itu barangkali boleh. Tapi kalau dikunci sehingga hanya 15 menit sehabis sholat tuh dikunci lagi, itu kan tuh menghambat orang mau masuk masjid. Kadang orang terlambat kan, mau sholat duha, mau sholat apa. Jadi intinya masjid itu bukan hanya sekedar dikunci, tetapi juga dibersihkan, malah diwangikan. Kan gitu kan. Nah, masalah masjid dikunci ini ada dikunci itu karena memang selamanya tidak pernah dipakai. Ada tuh malah tidak dikunci-kunci juga ada, tapi ada tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dipakai sehingga kotor saat. Untuk sholat pun saya pernah pergi ke sebuah masjid waktu itu untuk membentangkan sajadah saja, itu tidak ada tempat yang bersih karena semuanya sudah dicecerkan oleh kotoran-kotoran hewan kan. Jadi memang perlu dibersihkan. Kemudian yang Ustaz katakan tadi, ada tamu kita datang ke masjid, apakah perlu diberi minuman, servis layan? Nah, itu bagian dari takmir, bagian dari memakmurkan masjid, bagian dari hak tamu. Nah, hak karena orang beriman itu kan tamu sebetulnya. Maka semua pengurus itu adalah berhak untuk jadi pengurus takmir masjid itu. Termasuk yang muda-muda ya, jangan yang tua-tua saja yang pengurus ya. Kemudian memang karena tamu banyak yang datang, memang perlu itu disiapkan kopi, alhamdulillah, panas. Alhamdulillah di ini ya, di masjid di Plaza Andalas. Iya. Nah, itu alhamdulillah tuh, itu kopi, teh kan, kadang ada snack juga di Plaza Andalas Padang. Alhamdulillah, itu perlu ditiru itu. Nah, perlu ditiru. Masjid-masjid lain perlu meniru. Ada banyak itu, dan itu contohnya pertama sekali dilakukan itu di Jogokarian. Nah, kita Jogja, sudah pernah mengadakan pelatihan. Kalau salah saya 3 kali mengadakan pelatihan tentang bagaimana pembinaan terhadap keramaian atau kemakmuran masjid itu kan. Namanya pelatihan untuk memakmurkan masjid. Nah, kita undanglah kawan-kawan dari Masjid Jogokarian. Pertama kita adakan di Pekumbuh dulu. Di
pesantren Al-Kausar Tanjung Pati itu kita undang sekitar 200 pengurus. Dan pengurus, kemudian setelah itu kita undang pula pelatihan di Masjid Nurul Iman. Nah, kalau tidak salah wali kota dulu ikut memberikan sambutan. Pak Mahyildian Sarullah masih wali kota waktu itu kan. Kemudian di Padang Panjang di Serambi Mekah kita undang juga beberapa kira 150 pengurus kan. Untuk memberikan pencerahan tentang pentingnya memakmurkan masjid termasuk memberikan pelayanan. Kemudian di Junjung lupa saya, tapi di tempat di hotel di sana, hotel kecil kan, tapi pesertanya cukup. Nah, semuanya segala kita angkat dan kita carikan biaya, tentu dari umat juga kan. Nah, tapi alhamdulillah dengan seperti itu hasilnya tentu udah nampak dan sekarang udah berkembang. Maka sekarang ada di masjid-masjid kita, terutama di tempat yang ada di jalan, di pinggir jalan tuh kan, sudah banyak yang seperti itu. Idealnya, nah ini idealnya ini, bukan hanya yang berada di tepi jalan, tapi di mana-mana memang kalau dapat masjid itu disediakan minuman, aqua, kopi, macam-macam. Jadi mereka bisa berdiskusi dan ada minuman sehingga enak jadinya kan. Nah, ini. Jadi sedekah enak. Bagian sedekah ini bagian dari takmir kita terhadap masjid. Baik Buya, ini untuk untuk penutup nih Buya, karena mau waktunya. Mungkin sebelum penutup ini kita perlu tegaskan kembali bahwa lambang Minangkabau itu bukan tanduk kerbau, bukan kepala kerbau, tapi adalah kaligrafi Allah. Lambang puncaknya adalah tauhid, beriman kepada Allah. Nah, ini perlu kita tegaskan dan harus berulang-ulang sehingga paham kita kenapa orang Minang ini menjadikan masjid, menjadikan kaligrafi Allah, menjadikan kata Allah, menjadikan ini sebagai filosofis masyarakat Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Sehingga adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai itu bukan hanya sekedar semboyan. Itu hanya sekedar dibaca-baca atau ditulis di kertas atau di apa saja yang tanpa memaknai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sekedar simbol aja, tentu tidak bukan seperti itu, tapi diimplementasikan dalam kehidupan orang Minang. Nah itu Ustaz. Baik, Buya Ibnu Akil, terima kasih atas materi yang telah beliau sampaikan. Kemudian saya coba mengambil kesimpulan pada diskusi kita pada kali ini adalah, wahai orang Minangkabau, dimanapun kita berada, maka tauhid adalah pegangan kita. Hanya Allah saja, kepada Allah saja, karena Allah saja. La ilaha illallah. Maka lambang Minangkabau adalah lambang kalimat tauhid. Di rumah orang Minangkabau ada kalimat Allah. Di puncak rumah adat orang Minangkabau adalah kalimat Allah. Maka orang Minang kalau membuat rumah, jangan dilupakan membuat kaligrafi Allah di puncak. Kalimat Allah seperti lambang masjid. Gitu kan. Ada gonjongnya, rumah gadangnya di sana. Nah, kadang-kadang kita
mengaku-ngaku ini sebagai orang Minang membuat rumah begitu besar macam-macam. Tapi tidak ada gonjongnya kan? Maka ini perlu dilihat kan logo Minang kelima Allah di rumah ini. Nanti kita kita buatkan. Ini ada nih di atas nanti kapan-kapan lah. Ya setidak-tidaknya di rumah kita dibuat satu kan, satu aja cukup. Nah inilah melambangkan Minangkabau. Makanya ketika ada orang yang sharing berfatwa, kemudian sharing berbicara soal Minangkabau, saya tanya kepadanya, rumah kamu ada gonjongnya enggak? Oh enggak ada aja. Nah, ini berarti dia hanya sekedar menteorikan, tapi tidak mau membudayakan. Nah, barangkali itu saja. Jadi Minangkabau bukan hanya sekedar bentuk, tapi Minangkabau juga adalah rasa keimanan kita. Amin. Allahumma amin. Demikian, mohon maaf segala kekurangan kami. Insyaallah berjumpa kembali kita di pertemuan diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minangkabau bangkit. Bangkit Minangkabau. Allahu Akbar.